Dan pertarungan pun terjadi. Satu serangan berhasil dilayangkan, sementara anak buah roh jahat pergi mencari Tang Shusen. Sisanya akan dipercayakan kepada Chiang Pei. Chiang Pei yakin kali ini dia akan berhasil. Dia ingat kalau dirinya yang pandai kabur. Chiang Pei pun langsung berteriak kalau dirinya adalah Tang Shusen Jenderal Tang Muji, dan langsung kabur dari sana. Dan pengejaran pun terus terjadi. Chiang Pei bisa menghindar semua serangan mereka, dibantu oleh Yan Lan dalam habisi roh jahat tingkat rendah. Sementara Chiang Pei yang membawa gerombolan roh jahat mengagetkan Tang Shusen. Mereka pun mulai bersiap. Chiang Pei pun kabur, dan pertarungan pun terjadi. Sementara Chiang Pei yang mengobrol dengan Yan Lan. Yan Lan sangat ingin menghabisi semua roh jahat. Tapi bagi Chiang Pei, membuat mereka marah juga sudah cukup. Dan luar biasanya, dari poin kemarahannya yang hanya 720 poin meningkat jadi 5.000-an poin. Semua ini karena Tang Shusen dan sang roh iblis tingkat tinggi yang dibuat kesal oleh Chiang Pei. Dan lagi-lagi Chiang Pei pun naik level. Yan Lan bingung kalau aura chi-nya yang meningkat tiba-tiba. Tentu dia penasaran siapakah Chiang Pei ini sebenarnya. Sementara mereka kembali ke sarang roh jahat, Chiang Pei pun maju. Apakah itu saudaramu yang baru saja berteriak? Chiang Nan sudah pasti kalah, katanya. Chiang Pei menjawab, kalian yang sudah berlatih begitu keras pasti kesulitan. Bahkan keluar aja kalian kesulitan. Tak ada waktu buat merasakan kenikmatan duniawi, hanya menunggu ajal dari neraka. Itu pun membuat mereka kesal. Chiang Pei pun terus memprovokasi mereka. Para roh jahat itu mulai menyadari sesuatu. Keluar dari alam goib bukanlah hal yang mudah. Dan juga badan mereka yang sekarang masih lemah. Mereka pun ingin mendengar lebih lanjut dari Chiang Pei. Chiang Pei mengajak mereka untuk duduk diam dan tak ada yang boleh bergerak. Kalau ada yang bergerak maka kalah. Untuk hukumannya nanti bakal dipikirkan. Mereka pun langsung setuju. Dan proses pun dimulai. Tapi tiba-tiba muncul angin topan yang membuat mereka bergerak. Otomatis mereka kalah. Chiang Pei pun langsung bersiap menyiapkan tapak kongnya dan menampar mereka, dibantu oleh Chiang Nan. Tapi sang Raja Iblis mengetahui kelemahan Chiang Nan, yaitu adiknya Chiang Pei. Dan dia pun langsung menyerangnya, yang membuat Chiang Nan harus menahan serangannya demi Chiang Pei dan terluka. Dia pun pingsan. Chiang Pei yang kesal pun langsung melancarkan serangannya. Dan sang Raja Iblis yang baru di tingkat 2, tapi Chiang Pei sudah di tingkat 4. Bagaimana bisa? Ini namanya penindasan. Dan bentrokan kekuatan pun menyebabkan ledakan. Dan roh jahat itu pun kalah. Sementara Chiang Pei juga pingsan. Chiang Nan akhirnya menyadari kalau adiknya ini begitu kuat. Sementara ada 2 roh jahat yang berusaha kabur, langsung dihancurkan oleh Chiang Nan. Setelah itu datanglah pasukan Tang Shusen yang bertanya soal bagaimana kondisi segel Xiao Chao. Tapi saat melihat kondisi Chiang Nan dan Chiang Pei yang terluka, dia malah merasa senang. Dia pun sengaja bertanya soal kondisi Chiang Pei. Chiang Nan menjawab kalau Chiang Pei lah yang membunuh roh jahat itu. Wah, pemuda yang hebat. Dia pun pamit pergi melaporkannya kepada sang pangeran soal kejadian ini. Dan mereka pun pergi. Sementara itu, jenderal yang melaporkan kalau ada orang asing yang mempunyai hubungan dengan Yan Lan. Bahkan memberi pukulan telak di wajahnya. Tapi tiba-tiba datanglah Tang Shusen melaporkan kalau sarang roh jahat Xiao Chao sudah dimusnahkan. Semua roh jahat utama juga sudah dimusnahkan oleh tuan muda dari sekte Shouwuji. Sedangkan yang tingkat rendah juga sudah dihabisi. Pangeran pun meminta pelayannya untuk pergi ke sekte Shouwuji untuk memberikan mereka undangan perjamuan. Dan sementara menunggu perjamuan untuk sekte Shouwuji,
kalian bawalah beberapa jenderal kuat untuk mengurusi orang yang tak dikenal ini, dan juga bawa Yan Lan kembali. Jenderal pun langsung berangkat. Mereka membuat rencana setelah sampai ke kota Liu Yun. Mereka akan menyelidiki siapa itu Jiang Pei sebenarnya. Tapi nama Jiang Nan juga sangat familiar baginya, seperti pernah mendengarnya. Sementara pangeran yang akan menikahi Yan Lan sudah dalam perjalanan ke sini dan butuh sekitar waktu 4 harian. Pangeran langsung menyuruh mempersiapkan perjamuan khusus raja, tentu untuk menghibur sang pangeran yang bernama Tiao Shiji, begitu juga sekte Shouji. Biarkan mereka semua datang dan melihat kekuatan istana Raja Wu. Sementara itu Jiang Pei yang masih belum kunjung sadar. Ternyata dia sengaja supaya dirawat oleh sang Yang Lan. Tapi ternyata saat ingin dicium itu kakaknya Jiang Nan. Sementara Yang Lan tertawa melihatnya. Jiang Pei langsung tak bersemangat. Mereka sekarang berada di Wuzizhong. Tapi bukannya ayah kita dari sekte Wuzizhong? Berarti aku juga seorang tuan muda dong. Yes, benar. Jadi Jiang Pei selama ini tak tahu kalau mereka ini memiliki sekte Wuzizhong dan dirinya adalah tuan muda. Dia pun langsung bertanya apakah ada harta karun di sekte kita. Tapi Jiang Nan mengingat kata-kata ayahnya yang menyuruh agar tak membiarkan Jiang Pei masuk ke gudang, karena dengan sifatnya pasti bakal terjadi hal aneh-aneh. Kakaknya pun menyuruhnya untuk beristirahat saja dan dia pun pamit pergi. Tapi Jiang Pei tak kehabisan akal. Malamnya dia pun mencoba mengendap-endap ke gudang harta. Tapi ada penjaga di sana. Sementara tiba-tiba sistem mendeteksi ada beberapa item baru di sekitarnya. Tentu dia langsung mengambil semuanya. Itu pun membuat bangunannya bergoncang dan semua item keluar dari bangunan dan masuk ke dalam dirinya. Jiang Pei lalu mengelompokkan semuanya dan membuat kekuatannya sendiri. Sementara lagi-lagi sistem mendeteksi ada item baru, yaitu Rosewood, dan langsung diserap olehnya. Tapi itu malah membuat gudang hartanya hancur. Para penjaga langsung kepanikan. Dan karena diserap oleh Jiang Pei, jadi roboh. Rosewood itu kayu-kayu dengan kualitas bagus yang digunakan sebagai pilar yang membangun gudang ini. Jiang Pei pun langsung kabur secepatnya.